Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Arsyad Eskom, instruktur LKP Saudara Komputer Course Riau. Baiklah, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial lagi tentang PowerPoint, di mana judulnya adalah membuat slide dinamis atau beranimasi dan slide statis atau tidak beranimasi pada Microsoft PowerPoint. Oke, langsung saja kita bisa membuka PowerPoint mungkin lewat tombol Start, File Program, Microsoft Office, dan Microsoft PowerPoint 2007. Oke, tampilan seperti ini. Sebelumnya saya beritahukan bahwa animasi itu adalah membuat sebuah objek itu bergerak, atau kalau dalam dunia komputer dinamakan slide dinamis. Jadi slide-nya itu objeknya bisa bergerak-gerak. Sebagai contoh seperti ini. Pertama, mungkin sebelumnya kita berikan desainnya. Kita pilih salah satu desain yang kita suka, misalnya warna biru. Oke, bagian bawah kita mungkin tidak pakai dulu. Di sini kita tulis misalnya berikan kata tengah seperti di Microsoft Word. Letakkan di bawah sini misalnya, biar dia lurus dulu. Selamat datang. Selamat datang. Misal hurufnya kita besarkan. Kecil rupanya. Ini adalah objeknya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, setiap sesuatu yang ditampilkan di slide ini ditambahkan itu dinamakan dinamakan objek. Objek bisa berupa tulisan atau bisa berupa gambar. Contohnya kalau gambar kita bisa menambahkan lewat clip art, lewat shapes atau picture atau foto mungkin. Kalau picture itu dari hard disk berarti diambil. Kalau clip art dari bawaan Office ini. Kita klik go. Lalu kita tambahkan sebuah gambar. Letakkan di sini. Jadi sebuah slide ini sekarang memiliki dua buah objek. Satu objek selamat datang yang berbentuk tulisan atau teks, dan dua adalah objek gambar atau visualnya adalah gambar, seperti itu. Coba kita jalankan, yaitu kita tekan, tidak perlu kita tekan, kita cara lambat, yaitu slide show, lalu from beginning. Maka akan tampil slide-nya tidak ada yang bergerak. Misalnya selamat datangnya tidak bergerak, gambarnya tidak bergerak. Itulah yang dinamakan slide statis atau slide diam. Kita tekan tombol escape untuk kembali. Kita coba tambah, kita tambah di slide 2. Kita buat di slide 2 lagi. Oke, yang bawah ini tidak kita pakai, kita hapus saja. Oke, saya tambah di sini misalnya selamat datang juga. Selamat datang. Kita kasih rata tengah. Hurufnya saya besarkan, samakan dengan tadi 80.
Di sini kita akan coba memberikan animasi atau pergerakan terhadap objek. Apa gunanya animasi itu? Supaya tampilan slide kita semakin cantik. Oke, ini caranya. Langsung saja kita klik, pastikan kita mengklik objek. Tanda kita telah mengklik objek itu ada bulat-bulat di tepinya, ini timbul tanda sudut-sudutnya, ini poin-poinnya, itu dia, berarti kita sudah mengklik objek. Baru kita klik menu animation. Nah, ini dia, animation. Ini supaya tidak mengganggu gambarnya, kita hapus. Lalu setelah kita klik animation, kita klik custom animation. Setelah kita klik custom animation, maka akan timbul menu ataupun halaman custom animation di sebelah kanan seperti ini. Di sini ada warna kuning bacaan add effect. Disinilah kita akan menambahkan efek atau gaya-gaya animasinya untuk pergerakannya. Misal kita klik ini, kita pilih yang sederhana. Di sini ada entrance, ada emphasis, ada exit, motion pad dan sebagainya. Biasanya kalau untuk animasi yang biasa kita pilih entrance saja. Lalu kita pilih jenis animasi yang diperintahkan oleh soal atau terserah kehendak kita. Kalau misalnya ada soal, tentu kita pilih animasi yang sesuai soal. Kita pilih misalnya more effect kalau kita mau pilih lebih banyak ini sih. Ya, misalnya kita pilih box, kita oke kan. Dilihat di sini, perlu diketahui sekarang animasi sudah tambah. Coba kita jalankan. Untuk menjalankan cepat, kita bisa tekan tombol slide show ini di bawah. Oh, ternyata tidak keluar Bapak Ibu. Ternyata tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Tadi ada settingan yang belum kita ubah, yaitu settingan startnya atau startnya. Kenapa startnya itu masih on klik? Jadi kita klik dulu baru dia keluar. Coba kita klik, ya baru keluar dia. Kita tekan tombol ESC. Jadi di sini settingannya belum diubah, tombol startnya. Sebagian start ini atau mulai kita ubah dengan tampil berserta slide with previous. Kita pilih with previous, maka tanda di sudut atas ini berubah jadi 0. Coba kita jalankan. Kalau kita sudah rubah with previous, maka seharusnya teks ini tampil sesuai atau serentak dengan slide-nya atau halamannya. Ya, langsung ada animasinya kotak ke tengah. Seperti itu. Skip. Misalnya kita mau mengganti animasinya, kita tidak boleh langsung klik langsung add effect. Kenapa? Karena kalau kita klik add effect, nanti animasinya jadi 2. Misalnya seperti ini. Lihat di sini ada 2. Di sini ada 2. Seandainya kita with previous juga, kita slide show, maka slide-nya akan tampil 2 kali. Jadi itu kurang tepat. Sebaiknya jika kita ingin mengubah animasinya, kita klik objeknya, lalu kita klik bagian kanan ini yang ada bacaannya sesuai dengan bacaan yang di halaman besar ini. Misalnya ini selamat datang, dia sesuai. Kita klik sampai di atasnya ini berubah jadi ceng, baru boleh kita ubah slide-nya. Tapi kalau dia belum berubah jadi ceng, jangan kita klik atau kita pilih animasinya. Karena konsepnya di dalam membuat slide, satu objek, satu tulisan ini misalnya atau ada gambar itu hanya satu animasi. Jadi misal di sini ada 2 objek, misalnya gambar sama tulisan sama gambar, maka di sini ada 2 animasi saja seperti ini. Ini satu karena di sini satu.
Kalau kita mengubahnya, kita klik di sini, klik, lalu kita pilih, kan sudah berubah dia jadi ceng itu artinya ubah. Lalu kita ubah apa yang kita mau pilih, misalnya pilih fake in misalnya. Nanti animasinya seperti itu ke atas. Coba kita tes, kita besarkan. Maka dia akan besar. Escape. Misalnya kita tambah pula sebuah gambar. Set. Misalnya gambarnya dari klip Adobe biar cepat saja. Sudah go, kita pilih misalnya gambar ini. Oke, ini kita pakai ya. Nah, ini tampil. Kalau kita jalankan, ini gambarnya belum ada animasinya. Karena apa? Karena di sini belum ada tanda animasi ditambah. Ingat konsepnya, satu slide, satu objek kayak tulisan ini atau gambar ini, satu objek, satu animasi. Berarti kalau di sini ada dua, seharusnya harus ada dua. Karena di sini cuma ada satu, berarti yang gambar ini belum ada animasi. Dia tidak akan bergerak. Kita tes slide show. Nah, jadi gambar ini belum bergerak ataupun belum menjadi objek dinamis atau bisa bergerak-gerak. Oke, kita klik, kita kasih animasi. Sama seperti tadi, add effect dan entrance, kita pilih misalnya pinwheel. Nah, jadi dia berputar seperti itu. Dan lalu kita ingat ini, startnya jangan lupa kita rubah jadi with previous atau after previous. Kalau with previous ini berarti dia akan tampil gambarnya beranimasi sesuai serempak dengan slide. Sedangkan kalau after ini dia akan tampil setelah tulisan yang keluar duluan. Bagusnya kita pilih after previous. Jadi dia berderet atau tertib. Misalnya selamat datang dulu baru gambar. Kita tes. Ya, dia tampil setelah selamat datang. Kita tekan tombol escape untuk kita bandingkan dengan slide pertama. Slide pertama ini coba kita lihat, selamat datang, tidak ada di sini di sebelah kanan di bagian custom animation animasinya. Kenapa? Karena kita memang tidak menambahkan animasi. Berarti inilah yang dinamakan slide statis atau slide tidak bergerak, tidak beranimasi. Sedang yang kedua ini adalah slide dinamis atau slide beranimasi. Lalu coba kita jalankan dari awal. Kita slide show, kita klik menu slide show, baru from beginning. Ya, maka akan tampil slide yang pertama, tetapi tidak ada animasinya. Karena dia adalah slide statis, kita buat dia slide statis atau slide diam saja. Tapi dia sudah bisa menampakkan materi ataupun tulisan yang mau kita sampaikan. Lalu kok tidak berpindah ke slide 2? Ingat, PowerPoint ini adalah media pemaparan. Jadi seperti buku, sama seperti buku. Jika kita ingin membuka kertas 1 ke kertas 2, lembaran 1 ke lembaran 2, dia tidak akan otomatis. Kalau otomatis itu dinamakan video. Di sini dia bersifat harus dibantu dengan manusia. Makanya kita bisa bantu dengan mengklik atau kita tekan tombol enter. Di sini saya coba klik sekali, klik. Nah, maka akan tampil slide 2. Ingat ya, slide-nya tidak akan berpindah karena ini konsepnya adalah seperti buku, harus dibuka per lembar seperti itu. Oke, kita coba satu kali lagi untuk menambah slide yang beranimasi atau bisa bergerak objeknya. Klik kanan, now slide. Oke, kita tambah. Oke, di sini misalnya kita mau tambah, kita pakai satu saja biar mudah. Klik garisnya yang ini, delete, klik ini. Misalnya slide di bawahnya kan biasanya itu adalah materi.
materi misalnya 1. Kita pindahin ke bawah, kita paskan dulu posisinya. Misalnya ini adalah contoh saja, nanti pada kenyataannya Bapak Ibu bisa mempercantiknya sendiri. Kita buat objek, lalu kita klik, sudah kita klik animation, karena kita mau jadikannya slide slide dinamis atau slide yang beranimasi. Klik custom animation, pilih add effect, pilih entrance, kita pilih macam-macam, misalnya more effect. Kalau mau cepat langsung yang tersedia aja, tapi kita pilih more effect, lalu kita pilih float misalnya, pilih float. Jangan lupa startnya kita ganti with previews biar dia tampil sesuai dengan slide-nya, serempak dengan slide. Nanti kodenya akan jadi 0. Ingat, satu objek, satu animasi. Kita tambah lagi gambar misalnya untuk mempercantik visual dari slide kita. Misalnya ini gambar rumah saya masukkan, kita close saja, tidak pakai lagi. Oke, lalu kita kasih animasi, add effect. Kita pilih misalnya spinner dia berputar. Jangan lupa startnya, karena dia yang kedua. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah objek, gambar. Kita pilih sesudah after previews. Coba kita jalankan slide show. Jadi tampilan seperti itu. Itu namanya dia dinamis atau beranimasi. Oke, itu saja mungkin untuk materi tentang slide statis dan slide dinamis. Semoga bermanfaat dan bisa diulang-ulang di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.